Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Zahid, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NPM 1911080339, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sebagian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang beranggotakan Siska Febrianti dan Elisia Indriani. Berikut materi yang bertemakan Counseling with American African yang diampu oleh Mistika Febriani MPD. Langsung saja yang pertama, di sini ada sejarah konseling multikultural. Sejarah konseling multikultural memberikan layanan konseling untuk populasi dengan budaya tertentu di Amerika Serikat. Konseling multikultural telah bergeser dalam sejarah yang singkat, dari penekanan pada klien pada tahun 1950-an dan pada konselor 1960-an. Sampai pada proses konseling itu sendiri, secara total ada 1970-an sampai saat ini. Pada akhirnya, sampai 1980-an, konseling multikultural dideskripsikan sebagai topik paling hangat dalam profesi ini. Di sini menurut Word and Meaning 2012, konseling multikultural sebagai sebuah spesialisasi diawali dengan sebuah kelompok kecil konselor dan psikolog yang tertarik dengan perbedaan lintas kultur. Hingga pertengahan tahun 1960-an, konseling dan psikoterapi di Amerika cenderung melihat atas perbedaan latar belakang budaya. Mereka yang dalam posisi tidak beruntung dalam predominasi budaya mayoritas dan masyarakat kelas menengah. Dan sementara itu, psikoterapi terbatas penerapannya pada klien kelas menengah dan atas serta mengabaikan orang-orang dari kelas lebih rendah dan latar belakang budaya berbeda. Meski demikian, pada pertengahan tahun 1970-an, jumlah studi yang fokus pada dampak konseling dan psikoterapi pada ras telah meningkat. Kendala dalam konseling multikultural, overculturalizing, adalah salah menanggapi reaksi masyarakat terhadap kemiskinan dan diskriminasi sebagai pola kultural. Kendala lain dalam konseling multikultural mengikuti akulturasi, yaitu suatu proses di mana suatu kelompok masyarakat meninggalkan cara yang lama lalu kemudian mengadopsi cara yang baru. Setiap kendala dalam konseling multikultural harus dikenali dan dimengerti, diselesaikan secara empati. Isu dalam konseling multikultural, mereka yang memilih sudut pandang emik adalah dominannya teori-teori yang berdasarkan nilai-nilai budaya Eropa atau Amerika Utara. Menurut Gibson and Mitchell 2011, Amerika Serikat selalu dikenal dengan populasi yang sangat beragam, tepat pada budaya-budaya selain kulit putih memberikan kontribusi masing-masing bagi keagungannya. Selama 40 tahun ke belakang, perhatian semakin terarah pada keunikan dan hak-hak budaya minoritas ini. Gerakan kesejahteraan, hak dan gerakan hak sipil, dan pelulusan legislasi juga memfokuskan perhatian pada kesetaraan ras dan genre. Di perempat terakhir abad ke-20, Ramirez 1991 menekankan bahwa bahkan anggota kelompok kultur yang didominan atau mayoritas merasakan ketidaksesuaian antara siapa diri kita dan apa yang diharapkan oleh orang lain dari kita. Itulah tadi sebagian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Elisia Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisia Indriani, MPM 1911080300. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami, yaitu B. Konseling dengan orang-orang Afrika Amerika. Karakteristik demografis dari komunitas Afrika Amerika lebih dari 36 juta orang, hampir 13% dari total populasi AS menentukan ras. Mereka sebagai Afrika atau lebih hitam. Biro Sensus AS 2000. Kurang dari 1% dari kelompok ini menunjukkan bahwa mereka adalah Afrika Amerika atau lebih hitam dari kombinasi dengan satu atau lebih ras. Kebanyakan orang Afrika Amerika atau hitam populasi tinggal di Amerika Serikat bagian selatan. 58% dengan 47% konsentrasi
dibangun di 9 negara bagian Texas, Florida, Georgia, North Carolina, Maryland, Louisiana, Virginia, Carolina Selatan, dan Alabama, Michigan 2001. Sekitar 18% tinggal di timur laut, 18% di Midwest, dan sekitar 9% hidup di barat. Sejumlah besar orang Afrika Amerika, dapatkah lelaki bekerja dalam konstruksi, ekstraksi, dan pemeliharaan 13% sektor. Yang lebih besar dari total penduduk, tetapi lebih sedikit dari lelaki dalam total populasi 17%. Orang Afrika Amerika secara keseluruhan lebih cenderung memegang pekerjaan di bidang jasa dan produksi, transportasi, dan mata pekerjaan pergerakan real dari total populasi 22% dan 15%. Populasi berkebutuhan tinggi orang Afrika Amerika sebagai kelompok terwakili secara berlebihan dalam beberapa kebutuhan tinggi populasi yang rentan terhadap masalah kesehatan mental. Pop ini ulas termasuk individu yang A. tunawisma, sekitar 40% dari Afrika Amerika. B. Di penjara, hampir 50% dari semua narapidana di negara bagian dan yurisdiksi federal, dan hampir 40% remaja dalam tahanan hukum adalah Afrika Amerika. C. Terkena kekerasan orang Afrika Amerika dari semua usia lebih mungkin menjadi korban kejahatan kekerasan serius daripada non-kulit putih Hispanic. Dan D. Anak-anak dalam pengasuhan dan kesejahteraan anak sistem anak-anak Afrika Amerika merupakan sekitar 45% dari anak-anak di panti asuhan publik, dan lebih dari separuh dari semua anak menunggu untuk menjadi adopsi Departemen Kesehatan dan Layanan Komunitas AS 2001. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti, NPM 1911080397, kelas F BKPI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Counseling with Africa American. Yang C, konteks sejarah Afrika. Budaya Amerika. Konteks historis budaya orang Afrika Amerika di Amerika Serikat adalah salah satu yang sering dimulai dengan bagian perbudakan sejarah. Perlu dicatat bahwa orang Afrika memiliki budaya yang berkembang sebelumnya dijual sebagai budak dan diangkut ke Amerika. Untuk tujuan tertentu dalam bab ini, fokusnya adalah pada konteks historis perbudakan di Amerika Serikat. Karena lembaga itu terus mempengaruhi kepercayaan, nilai sikap, adat istiadat, dan perjuangan dalam kehidupan kontemporer. Tingkat kemiskinan pada tahun 2000 untuk Amerika Afrika berada pada 22%, terendah sejak 1959. Kelihatannya bahwa orang Afrika Amerika memiliki tingkat turnover yang lebih tinggi dalam pekerjaan, dan banyak lagi pekerjaan yang diisi oleh orang Afrika Amerika adalah pekerjaan jangka pendek. Tingkat pendidikan dan isu diskriminasi dan rasisme juga mempengaruhi oleh kemiskinan. Billingsley 1968 menyimpulkan bahwa bahkan pendapatan tingkat serupa untuk orang Afrika Amerika dan anggota domisili dalam budaya kedua kelompok tidak bisa dibandingkan. Ini karena kelompok Afrika Amerika harus mencerminkan pengalaman dengan diskriminasi pekerjaan, bangsa, dan rasisme. Yang keduanya mengatur kondisi untuk tumbuh dewasa Afrika Amerika di Amerika Serikat. Yang D, legislasi dan Afrika Amerika. Peran undang-undang dalam membentuk konteks budaya Afrika Amerika paling baik dilihat dari evaluasi kumpulan
komprehensif hukum yang berlaku di Amerika Serikat terkait dengan Afrika Amerika. Sebelum seseorang dapat dimulai memahami status psikologis orang Afrika Amerika kontemporer di Amerika Serikat, itu penting yang memahami akar penindasan rasial dan traktabilitas struktur dominasi rasial. Terkel 1992 berkarakteristik berlomba sebagai obsesi Amerika. Du Bois 1996 mengidentifikasi ras sebagai masalah abad ke-20. Kami menemukan diri kami di abad ke-21, trai dan ras tetap menjadi variabel yang signifikan di hampir semua kehidupan. Yang pertama, Buddha pertama tiba di Virginia pada 1619. Pada 1780 Amerika Serikat membuat perbudakan ilegal di wilayah barat laut dan mengizinkan negara bagian untuk melakukannya, terus mengimpor budak hingga 1808. Kontribusi itu lebih lanjut menyatakan Stipu terlambat bahwa hanya 3/5 dari populasi budak yang akan dihitung untuk bertujuan pencacahan, baik untuk distribusi pajak dan penentuan anggota DPR Amerika Serikat. Di tahun 1793 Undang-Undang Budak Berunan Federal diberlakukan, mengatur pengambilan budak yang melarikan diri dan melintas garis negara. Mission Chom janji melarang perbudakan di utara batas selatan Missouri. Orang selatan mengalahkan Proviso Wilmot yang diperkenalkan di Kongres pada tahun 1846 untuk melarang perbudakan di wilayah yang diperoleh dalam Perang Meksiko. Yang kedua, budaya Jim Crow. Wilson 1980 melaporkan bahwa orang Afrika Amerika mencapai hampir 40% populasi selatan pada tahun-tahun setelah Perang Saudara. Mereka pusat ekonomi sebagai buruh murah, dan mereka sangat terlihat di hampir setiap wilayah di selatan. Itu adalah angka tinggi dan visibilitas mereka yang mengarah pada pembentukan Jim Crow hukum. Banyak di antaranya tetap berlaku sampai tahun 1950-an. Praktik-praktik ini termasuk undang-undang yang mendiskriminasi orang Afrika Amerika dengan peduli untuk menghadiri sekolah umum dan penggunaan fasilitas seperti restoran, teater, hotel, bioskop, dan pemandian umum.